sopir barunya. Saya juga nggak mau ya punya supir nggak rapi. Tapi Yang kerja sama saya harus rapi, sopan, sama wangi juga. Aku nggak terima ya kamu kayak gitu sama teman aku. Kamu tuh sadar nggak sih? Kamu tuh udah nggak punya apa-apa, penipu lagi. Udah, Win tahu nggak? Kamu udah nyakitin aku, sekarang jangan coba-coba ya. Kamu nipu bos aku di sini. Aduh, ayo Win. Gimana? Udah selesai? Baru aja selesai, tapi masih ada beberapa tugas yang belum diselesaikan sih. Ini karena ada kepentingan keluar, makanya mau keluar dulu. Ada apa? Pak Arif nungguin saya emang di sini. Iya, saya mau tanya sesuatu tentang perjodohan itu. Gimana? Ibu udah setuju kan sama perjodohan itu? Perjodohan lagi yang ditanyakan. Emang nggak ada persoalan lain apa? Emang kamu cuma ditugasin ketemu sama saya selalu ngomongin tentang perjodohan? Iya, mau gimana lagi, Bu? Pak Bos terus-terusan tanya kayak gitu, nunggu persetujuan dari Ibu. Iya kan? Pak Arif, udah deh. Juga pengen Ibu cepet-cepet nikah. Pak Arif pikir saya nggak muak sama pertanyaan Pak Arif yang setiap hari nanyain kayak gini. Saya juga banyak kerjaan ya. Jadi jangan nambahin beban pikiran saya. Mending Pak Arif itu carikan papa istri baru aja deh. Iya, nggak mungkin lah, Bu. Kan sekarang pikiran Pak Bos cuma tertuju sama Ibu. Lagian Ibu sudah waktunya nikah. Kalau terus-terusan kayak gini, Bu, ya, yang ada entah Ibu tuh malah nggak kepikiran tentang suami. Yang ada di pikirannya hanya Atau pekerjaan. Pak Arif mikir saya nggak laku. Iya, bukannya nggak laku, tapi Pak Arif mikir saya juga nggak suka sama laki-laki. Itu kan yang dimaksud Pak Arif. gini, Bu, ya. Kalau Ibu terus-terusan mengulur dan tarik ulur tentang perjodohan ini, Pak Bos ambil sikap tegas. Dia bakal nyariin Ibu sopir, dan kemana-mana Ibu harus didampingi sopir itu. Nggak boleh sendirian. Terserah. Saya lebih baik punya supir daripada saya harus dijodohin. Mending punya sopir dan jalan sendiri daripada punya suami yang nggak saya suka. Apalagi pasti nih ya, suami yang dijodohin sama saya itu pasti Ya pastinya orang baik, Bu. Mana ada orang tua yang mau menjodohkan. pasti dia cuma memanfaatkan papa saya. Bu, Ibu pikir Pak Bos itu bakal sembarangan? Dia itu udah riset, pastinya udah riset orang mana yang cocok, yang pantas buat anaknya. Apalagi Ibu anak satu-satunya, nggak mungkin dong. Pak Arif ngatur-ngatur saya. Bukannya ngatur, Bu. Ini Kok pernah ada Pak Arif tinggi banget? Ibu Mau susah ngebentak-bentak saya kayak papa. susah banget diajak ngomong. Saya ini udah ikut Pak Bos lama, dan Pak Bos itu orangnya nggak bakal sembarangan. Dia itu sudah punya pemikiran 2 langkah di depan kita, pastinya seperti itu, Bu. Jadi Ibu tenang aja, Ibu tinggal duduk manis, tinggal foto-foto, nikah udah. Ya udah, saya udah kasih pilihan. Saya lebih baik punya sopir daripada saya harus dijodohkan dan menikah sama laki-laki yang nggak saya suka. Ingat, saya nggak suka. Apalagi dijodoh-jodohin kayak gini. Pak Arif juga bukan apa-apa saya. Pak Arif cuma suruhan papa saya. Jadi jangan pernah ngebentak saya, apalagi maksa buat saya nikah sama orang yang saya nggak kenal. Nah, ini yang ditakutin Pak Bos, Bu. Kalau Ibu terus-terusan sendiri, emosi Ibu tuh nggak terkontrol dan hanya tertuju tentang perusahaan, pekerjaan, Pak Arif, dan marah-marah sama orang. Beda halnya kalau Ibu menerima jodohan ini. Pastinya Ibu bakal selalu senyum. Karena apa? Karena ada yang selalu dampingi Ibu. maksud Pak Arif saya galak. Setiap hari saya galak. Saya suka marah-marah. Pak Arif, saya itu nggak perlu suaminya. Saya bisa ngapa-ngapain sendiri. Saya bisa belanja apapun dengan uang saya sendiri. Nggak perlu suami. Saya percaya masalah itu, Bu. Tapi emosional Ibu itu udah tak terkontrol. Yang ada semua karyawan yang ada di
kantor ibu kena marah-marah. Makanya ibu tuh harus punya orang yang bisa meredam. Diem. Mending Pak Arif sekarang pergi. Sekarang cari sopir itu yang mau jadi sopir saya sekarang. Sopir itu udah ada, tinggal nunggu karena saya yakin ibu tuh nggak bakalan memutuskan untuk menerima perjodohan ini. Itu udah ada di sana. Ibu tinggal naik aja. Mana? Sana, Bu. Ini. Iya. Pak Arif, Iya, Bu. ini gara-gara kamu yang saya mau jatuh. Iya, ini sopir barunya. Mending kamu pergi sekarang. Pergi. Bu, saya minta maaf, Bu. Kamu supir baru saya. Iya, Nama? nama saya Bang Ibu. Oke. Kamu asli orang sini. Iya, Bu. Saya asli orang sini, cuman kemarin-kemarinnya saya tuh kerja di luar kota, Bu. Dan saya mah udah biasa buat jadi driver. Kamu barusan sengaja ya pegang-pegang saya? Oh, Kita baru pertama kali kenal, tapi kamu udah berani megang tangan saya. Kamu kerja sama saya loh. Dan kamu berani-beraninya nyentuh-nyentuh saya. Apa itu sopan? berarti kalau Ibu jatuh, saya biarin aja ya, Bu. Kamu nggak sopan banget ya jadi orang. Iya, kalau misalkan saya tolongin kayak tadi saya dimarahin, Bu. Ya seharusnya nggak usah ditolongin. Saya juga bisa kok. Nggak bakal jatuh juga. Saya nggak suka ya ada cowok-cowok modus kayak kamu, model-modelan kayak kamu jadi supir saya. Bu, saya sadar diri. Nggak usah sok polos muka kamu. Saya tuh cuman supir pribadinya Ibu, dan itu pun saya dadakan. Saya baru dikasih tahu tadi pagi, dan saya juga belum diberi seragam. Saya juga nggak mau ya punya supir nggak rapi. Tapi Yang kerja sama saya harus rapi, sopan, sama wangi juga. perasaan saya wangi, Bu. Masih kurang wangi. Iyalah. Kalau saya wangi, nanti khawatir banyak karyawan yang ada di sini itu nanti malah jadi Supir saya nggak boleh pacaran sama karyawan kantor saya sendiri. Kok bisa sih papa saya nyuruh kamu jadi supir sedangkan mata kamu mata keranjang kayak gini? ya makanya Bu, saya kan cuma pakai parfum seadanya aja. Ibu kenapa kok marah-marah terus Ibu? Padahal Kan saya nggak suka punya supir. Ini terpaksa karena papa saya yang nyuruh. ya udah, nggak ada ceritanya orang tua itu mau menjerumuskan anaknya Bu. Semua orang tua menginginkan yang terbaik, itu artinya Ibu harus bersyukur. Nggak semua orang dan nggak semua anak bisa diperhatikan seperti itu oleh orang tuanya. Bu, saya mulai dari kecil nggak punya orang tua, dan saya hidup sebatang kara. Sampai detik ini saya merindukan sosok seorang ibu dan sosok seorang ayah. Jadi Ibu juga harus bersyukur kalau misalkan orang tua Ibu masih ada dan memperlakukan Ibu selayaknya seorang anak. Emang Ibu mau jadi orang seperti saya? Nggak punya siapa-siapa? Kamu baru masuk tapi kamu udah baru berani ya ceramahin saya. Gak apa-apa Ibu marah sama saya kan ngasih tahu yang bener aja, sesuai dengan apa yang saya alami. Kalau misalkan masih ada, itu memang kadang sering kita cuekin Bu. Tapi kalau orang itu udah nggak ada, orang yang kita sayang udah nggak ada, kita bakalan menyesal dan bakalan baru ngerasa. Udah selesai kan? Ya udah selesai. Kamu udah punya istri ya? Saya belum punya istri Bu, dan saya belum pernah nikah. Saya juga belum punya pacar karena saya juga cuma seorang supir pribadi. Ya udah, kita berangkat. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Ibu nanya-nanya masalah hal pribadi saya? Ya saya juga harus tahu dong. Kamu kan supir saya, gimana sih? Kita berangkat. Ternyata perempuan ini benar-benar biasa.
Seneng banget sih dapat bunga kayak gitu. Iya dong. Seneng banget. Udah jadian. Bi, kalau udah dapat bunga kayak gini artinya apa? Artinya dia udah nembak aku. Kejadian lah. Lihat nih, bunga cantik banget tau. Boleh lihat nggak? Nggak boleh. Ini bukan fake, ini bunga beneran. Berarti dia tuh setulus apa cintanya sama aku, bayangin. Wangi banget ya. Iya dong. Mawar putih itu artinya cinta sejati. Oh iya, ya Dan ampun. awal yang Ih, baru. romantis banget pacar aku. Bikin iri banget sih. Kamu Kalau gimana? udah kayak gitu artinya dia tuh tulus sayang sama kamu. Ya udah dijaga, nggak usah main-main. Iya, bakalan aku jaga. Kamu sendiri gimana? Nggak usah ngomel-ngomel. Kalau misal kamu sendiri belum dapat apa-apa. Dapat apa-apa? Dapat apa kamu? Terkadang kalau kita udah sayang dan cinta sama seorang, nggak dapat apa-apapun ya kita tetap terima. Selagi orang yang kita sayang juga bisa ngebalas apa yang kita punya. Ya perasaan sayang, perhatian, ya aku Ya tuh emang pengen kayak kamu gitu. mendapatkan itu juga. Enggak juga kan? Iya sih. Aku tuh nggak tahu ya Vi mau ngomong ini tuh dari mana gitu Vi. Aku udah bosen banget juga ngomelin soal ini sama kamu. Ya namanya juga sayang, Win. Kalaupun bisa milih, mungkin aku milih untuk nerima orang yang suka sama aku. Tapi aku tuh orangnya nggak bisa. Aku harus suka duluan dan dia tuh beda dari laki-laki lain. Dia tuh Ya. dari dulu mandiri. Walaupun dia seorang yatim piatu, dia hidup sebatang kara. Dia tuh nggak pernah nyerah sama hidupnya. Emang tipe kamu tuh setinggi itu ya Vi. Emang jarang sih cowok yang bisa kayak gitu. Tapi kamu sampai kapan kayak gini Vi? Iya, sampai dia bisa nerima aku nggak bakal nyerah. Ya kalaupun Dapet dia. enggak, kalau enggak gimana? Selagi dia nggak punya orang lain, dia nggak punya pasangan, artinya aku masih punya kesempatan. Itu yang Sih, selalu aku tapi itu yakinin. bakal sakit banget kalau misal kamu memaksakan itu, tapi tiba-tiba dia punya yang lain. Vi, aku tuh pengen banget yang terbaik buat kamu juga. Win, Aku nggak pengen kamu Win, kenapa-napa. udah, berhenti. Kamu nggak capek apa ngomel terus sama aku? Duh, dibilang capek sih. Gimana ya, aku udah ribuan kata nih ngomong sama kamu. Ya, aku kan udah bilang kalau aku bisa milih, mungkin aku nggak bakal milih dia. Tapi hati aku nggak bisa mundur dari dia. Dari dia dulu nggak punya apa-apa, dia fake banget dalam hidupnya. Terus sekarang dia bisa sukses. Yang ada aku makin bangga sama dia. Ya bukan karena dia punya duit banyak, tapi dia menghasilkan semuanya ya karena usahanya sendiri. Hebat banget kan? Hebat banget, banget Artinya banget. Aku ngerti laki-laki banget. seperti itu tanggung jawabnya tuh gede banget. Masalah kerjaan yang kayak gitu, apalagi ke pasangan. Jadi perempuan yang bisa jadi pasangannya pasti benar-benar beruntung banget dapetin dia. Dan aku mau jadi perempuan yang beruntung itu. Ya nggak usah kayak Kamu gitu sadar dong. nggak sih Vi, kalau misal kamu tuh terlalu memaksakan keadaan? Tuh kan aku dibilang maksain lagi. Semalam aku Iya. udah ngobrol sama dia, ketemu sama dia. Artinya selama dia masih mau berhubungan sama aku, ya dia masih kasih kesempatan. Artinya Emang aku dia masih ada ngomong? ruang. Ya enggak, karena Ya, dia nggak ngasih feedback soal perasaan kamu itu yang penting, bukan keseharian Gini, kamu gini, ngobrol gini, sama gini, dia gini. dan kamu bisa ketemu dia. Win, kalau orang nggak tertarik sama kita, mau ngobrol aja males, mau ketemu aja males. Tapi selama ini kita baik-baik aja. Ya tapi kalau misal Artinya- temen beda Vi. Ya itu antara dua kemungkinan, antara kamu dianggap temen banget, sahabat, atau emang dia lagi bener-bener lo suka juga sama kamu. Tapi Iya dia, ini berenang. tapi dia itu mungkin kayak gitu karena berfokus sama karirnya. Kalau udah waktunya, ya udah. Nanti aku bakal jujur sama dia kalau aku sayang sama dia. Vi, ya ampun Vi. Oke deh, kamu positif tingginya bagus banget emang. Tapi kalau misal kenyataannya enggak, kamu bakal jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya namanya juga jatuh cinta. Kalau kita udah siap jatuh cinta, terbang setinggi langit nih, ya udah juga harus siap untuk tenggelam sedalam samudra. Sekarang kamu ngomong siap, kenyataannya kayak gitu nggak akan pernah siap kalau kamu udah ngerasain. Marah-marah Aku mau bilang mulu minum sih. dulu buat kamu. Kamu tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Ya. Aku nggak bakal pernah nyerah untuk dapetin Bayu. Bu, kenapa kita malah kesini sih Bu? Katanya Bu Putri mau ada meeting. Aku ngebatalin meeting hari ini.
Karena aku pengen jalan-jalan aja, Bay. Aku juga lagi banyak pikiran. Bu, Kamu nggak mau pegang? iya bukan nggak mau pegang. Ya udah saya pegangin. Emang Bu Putri, udah nggak apa-apa saya pegangin. Nggak ikhlas soalnya. Saya ikhlas kok Bu. Bu Putri ada pikiran apa sih Bu? Kamu tahu nggak, Bay? Nggak tahu kan, saya masih belum diceritain Bu. Ya ini aku mau cerita sama kamu, makanya diem aja. Aku dijodohin sama papa aku. Tapi aku nolak, Bay. Karena aku juga nggak kenal kan sama cowok itu dan kayaknya aku takut kenal sama cowok nggak bener. Iya sih Bu. Bu Putri wajar kalau nolak karena Bu Putri masih belum kenal. Tapi langkah Bu Putri sebagai seorang anak, menurut saya itu kurang pas. Maksud kamu Jadi- kurang pas gimana, Bay? Aku harus terima perjodohan ini. Aku nggak mau banget. Saya kan nggak bilang Bu Putri harus terima. Ya terus? Saya cuma bilang langkah Bu Putri kurang pas. Seharusnya Bu Putri coba dengerin mereka dulu dan coba ketemu dulu. Seandainya emang nggak cocok, Bu Putri kan bisa nolak. Pernikahan itu bisa terjadi kalau Bu Putri mau. Kalau Bu Putri nggak mau seperti apapun, pernikahan itu nggak bakalan terjadi Bu. Iya juga sih. Kalau cara Bu Putri seperti ini, itu pasti menyakiti hati orang tua Bu Putri. Karena dia Tapi Bay, aku udah coba nolak, tapi papa aku berkali-kali nyuruh Pak Arif buat ngerayu aku supaya mau. justru itu. Bu Putri seharusnya jangan nolak dulu. Kan Bu Putri nggak punya alasan nolaknya apa. Kalau Ya udah karena ketemu, nggak kenal dan karena nggak sayang juga. nah, kalau udah ketemu Bu Putri ada alasan. Kalau misalkan Bu Putri udah ketemu dan nggak suka sama orang itu alasan kuat Bu Putri. Tapi aku juga nggak mau ketemu sama orang nggak kenal, Bay. Terus gimana cara Bu Putri buat ketemu sama jodoh Bu Putri Ih. kalau kayak gitu? Ya, saya yakin Bu, pasti orang yang bakalan dijodohkan dengan Bu Putri bukan orang sembarangan. Ya kalau misalkan cuma supir seperti saya, ya nggak mungkin dijodohin sama Bu Putri. Enggak, maksud aku bukan karena materi dia. Aku juga nerima kok meskipun yang dijodohin sama aku supir, tukang becak atau apapun itu aku nggak masalah, Bay. Yang terpenting aku cuma takut ketemu sama orang yang nggak baik sama aku, yang Jangan- cuma manfaatin aku sama papa aku aja. Jangan dibilang nggak mempermasalahkan. Belum ketemu aja Bu Putri udah mempermasalahkan. Ya karena aku takut ketemu sama orang nggak bener. Terus kalau misalkan dijodohkan sama tukang becak, alasan Bu Putri sama juga. Takut ketemu sama orang nggak benar juga. Apa bedanya seseorang yang kaya dengan seseorang yang miskin? Kalau Bu Putri nggak mau mencoba bertemu, kecuali kamu itu suka sama seseorang. Iya, udah ada sih. Oh, Makanya aku nggak mau dijodohin. suka. Per hari ini aja aku suka sama seorang, nggak tahu tiba-tiba aja. Oh gitu. Baik, aku punya cara. Gimana caranya aku nolak perjodohan ini tapi secara halus. Tapi butuh bantuan kamu juga. Gimana? Gimana kalau kamu pura-pura jadi pacar aku? Saya bisa dipecat langsung Bu. Tapi kan aku yang minta. Aku nggak bakal pecat kamu. Aku bakal tambahin gaji kamu. Ini bukan masalah gaji ya Bu. Saya coba bakalan pikir-pikir lagi. Soalnya saya bisa kerja di sini berkat orang tua Bu Putri. Mana mungkin saya mengkhianati mereka Bu. Jadi Jadi kamu nggak mau? ya udah gini aja deh. Mending kita ngobrol, kita cari tempat duduk yang enak buat ngobrol Bu. Saya ada saran lain. Kok Bu Putri? Bukannya itu cowok yang disukain sama Vivi ya? Kok bisa sama Bu Putri sih? Aneh banget. Kok harus beli sama Vivi? Gak usah beli minum deh. Ya udah. Siap Pak Bos. Semua sudah sesuai rencana. Itu kita tinggal eksekusi aja nanti. Oke. Oke. Nah, Vi,
Iya, Kamu Pak. kok ada di sini? Em, masih jam istirahat, Bapak? Cari makan atau? Lagi ngobrol aja sih sama Windy, cuma Windy lagi beli minum, Pak. Oh. Makan udah tadi. Bapak sendiri udah makan? Barusan ya makan sama klien sih. Gimana berkas yang diminta Bu Putri udah kamu taruh di mejanya belum? Sudah, Bapak, sudah saya revisi. Itu untuk anggaran ada kesalahan sedikit aja, ada selisih sedikit. Tapi sudah saya sinkronkan dengan yang ada di lapangan. Jadi untuk berkas sudah aman, Bapak. Ya bagus lah. Terus ada tugas lain dari Bu Putri gak? Sejauh ini Bu Putri masih belum kasih saya proyek baru, Bapak. Cuma kata Bu Putri akan ada proyek baru dan yang bertanggung jawab langsung saya dengan Windy. Ya bagus lah gitu. Tolong dikerjakan sebaik mungkin ya. Jangan sampai ada kesalahan kecil ya biar pekerjaannya cepat selesai dan Siap, Bapak. kita bisa kerjain hal yang lain juga, nggak terpaku hanya satu. Iya, Bapak, karena setiap proyek yang saya jalankan bagaimana caranya saya bisa melaksanakan dan mengerjakan secara maksimal supaya kerjasamanya bisa berlangsung untuk jangka panjang. Iya, soalnya saya dengar-dengar bentar lagi Bu Putri juga bakal dapet tender besar dari pihak asing, jadi ya kita harus bekerja ekstra sih. Iya, Bu Putri sudah cerita soal itu, Pak. Bagus lah ya, gitu. Dan satu hal lagi, Bapak. Jadi ini berita benar atau enggak ya, Pak? Soal Bu Putri akan dijodohkan. Masalah itu kayaknya masalah pribadi deh, dan bukan hak kita untuk tahu tentang masalah pribadi Bu Putri. Iya. Dan jangan sampai cerita ini sampai kedengeran telinga Bu Putri. Nah, bisa-bisa karir kita yang bakal jadi taruhan. Enggak, Pak, masalahnya teman-teman udah pada gosip. Cuma kan kalau saya benar paham situasinya bagaimana, mungkin saya bisa meluruskan keadaan. Karena kan gosipnya anak-anak ya kayak gitu, biasalah, kadang masih iri, kadang kurang bersyukur dengan atasan. Jadi yang ngomongin Bu Putri di belakang, ngapain orang punya banyak duit sampai dijodohin. Ya mungkin karena saking nggak ada yang mau, saking nggak ada yang mau atau berani buat deketin. Jadi kan saya juga nggak nyaman kalau denger kayak gitu. Makanya kemarin di toilet ada yang ngomongin juga, Pak. Saya tegur aja mereka langsung supaya tidak ngobrol atau ngomongin hal yang masih belum jelas. Kayak gitu, Pak. Ya, tindakan yang kamu ambil udah bener sih. Dan nggak seharusnya juga orang yang udah bekerja, apalagi kerja di kantoran kayak gitu, ngomongin masalah pribadi. Apalagi yang diomongin adalah bosnya sendiri. Jadi Iya, biasalah, Pak. Anak-anak ada aja kalau ada berita sedikit pasti dibakar terus. ya saya ngerti, tapi saya harap ke belakangnya kamu nggak nanya seperti itu. Iya, Pak. Ya, saya juga nggak punya hak atau kewajiban untuk jawab apa yang kamu tanyakan. Misalnya saya ya hanya kerja untuk Bu Putri dan apa yang dikatakan Bu Putri saya kerjakan. Iya. Untuk masalah pribadi saya nggak terlalu tahu menau. Iya, Pak. Ya, saya hanya berharap dan berdoa yang terbaik untuk Bu Putri karena Bu Putri cantik, punya segalanya. Ya cuma satu, dia masih belum punya pasangan hidup. Ya kalau masalah itu ya saya juga miris juga sih lihat keadaan Bu Putri ya. Soalnya ya mungkin udah banyak juga orang-orang yang deketin Bu Putri, tapi kayaknya Bu Putri masih Fokus sama hati, kerjaan. fokus sama pekerjaannya. Ntar lagi kamu kan, soalnya tadi kamu bilang sama Windy kok ini ada di sini. Nunggu Windy, nanti saya balik kantor, Bapak. Ya udah kalau gitu saya duluan ya. Soalnya Iya, masih ada silakan kerjaan Bapak, saya yang nunggu Windy di sini dulu ya, Pak. masih tinggal. Iya, silakan Pak Arif. Berarti benar dong kalau Bu Putri mau dijodohin. Kira-kira laki-laki seperti apa ya selera Bu Putri? Vi, kamu tuh lama banget sih, bentar. Vi, aku nggak beli minum, sorry, aku buru-buru banget. Kamu kan bilang mau beli minum, kok malah nggak Ini- bawa minum sih? Vi, bentar. Tadi aku ngeliat, Barusan ada Pak Arif nanyain aku ngapain di sini. bentar. Ini ada info yang lebih penting lagi. Tunggu dulu, Pak Arif tuh nanya proyek yang kemarin yang harus direvisi.
Untung aja udah aku kerjain. Kalau nggak cepet aku kerjain, udah kena kan, udah aku kumpulin tadi, udah aku taruh di meja Ibu Putri. Itu kan harusnya kamu yang revisi, Windy. Iya, makasih. Lagian cuma revisi doang. Terus kamu inget kan di tunggu kamar dulu. mandi itu loh yang ngebahas Bu Putri mau dijodohin. Anak-anak kan pada ngomongin itu semua. Oh, itu bukan cuma rumor, itu beneran. Kalau dari responnya Pak Arif, kayaknya sih Bu Putri emang mau dijodohin. Kalau orang kaya gitu kali ya, nggak sempet cari jodoh, urusannya nyari kerjaan, mau nyari duit mulu, sampai jodoh. Atau jangan-jangan ini berhubungan sama apa yang aku lihat tadi. Maksud kamu? Tapi kamu tadi, Tadi, jadi kamu udah ketemu sama calonnya Bu Putri? Berarti bener dong. mungkin Cakep iya. nggak? Mungkin memang iya, Vi. Cakep. Banget sih. Bentar dulu. Tadi aku Ya ngomong udah Bu Putri. apapun itu kita dukung Vi. aja Bu Putri. Kamu tahu nggak siapa orangnya? Gini. Kalau Bu Putri udah punya pasangan dan dia sudah nikah, kayaknya nggak bakal sering ngomel-ngomel lagi deh ke kita. Ampun, respon kamu too much sih. Bentar dulu. Kamu tahu nggak yang cowok siapa? Ya nggak tahu lah. Kan aku belum ketemu dan aku nggak paham ini sebenarnya Ya gosip ini mah atau- aku kasih tahu. Ini sekarang calonnya mungkin Bayu. Maksud kamu? Tadi aku malah mereka berduaan. Tahu nggak sih si Bayu itu ngegendong tasnya Bu Putri. Tuh kayak aneh banget menurut aku. Kayak ada sesuatu di antara mereka berdua. Kamu nggak salah ngomong Tadi kan? Bu Putri ada di sini. Aku ngeliat banget di perjalanan. Aku diem 5 menit. Aku memastikan itu benar. Dan iya, mereka ngobrol kayak chemistry-nya dapat gitu. Kalau Bayu emang kesini dia pasti ngubungin aku dong, bilang kalau mau ke kantor Vi, aku. kamu sadar gak sih? Dunianya Bayu nggak cuma kamu doang. Gak semua hal yang ada di hidup Bayu harus cerita sama kamu. Sekarang kamu sadar lah, Vi. Kamu salah kali. Aku serius, Vi. Ya kan mirip aja mungkin. Enggak. Ya udah pastiin aja kalau nggak percaya. Mau nggak? Ayo, biar kamu tahu sekalian. Win, Hari ini siap ya, kamu harus mundur, tahu nggak? Ayo. bener. Bayu beneran. Kalau nggak percaya, tanya aja sendiri. Kalau laki-laki yang dijodohin sama Bu Putri beneran Bayu, terus aku gimana ya? Tuh kan, tadi kamu udah siap terima resikonya. Vi, gini ya. Kenapa Bayu nggak cerita sama kamu? Mungkin dia ngerti, Vi, kalau misal kamu ada perasaan sama dia, dia nggak mau nyakitin kamu. Dan itu menurut aku, wah, Yaudah, kacau banget. Dia mau nyakitin kamu, Vi. kita samperin. Aku mau mastiin aja, biar nggak nebak-nebak kayak gini. Nggak bakal tebakan, aku pasti bener, ayo. Kita duduk di sini ya, Bu. Aku masih belum nanya ya baik sama kamu. Gimana caranya sih kamu bisa kenal sama papa aku terus kamu kerja bareng sama papa? Sebenarnya Emang papa aku naruh papa deh. Pak Arif itu kan temen aku. Dan Oh, Pak Arif itu teman kamu? iya, dia yang rekomendasikan aku. Karena tadi malam kebetulan aku baru nyampe. Sebelumnya kamu pernah kerja di mana aja? Ya aku kerja di luar kota aja. Jadi driver, dan karena aku udah lama banget di luar kota, akhirnya aku memutuskan buat kembali ke sini. Ya karena dikabari juga sama Arif. Oh iya, tentang perjodohan kamu. Kayaknya aku Itu perjodohan yang nggak mungkin dan nggak bakal aku terima. Lagian ya Bay, sekarang itu udah zamannya modern banget. Ini juga bukan udah zamannya nenek moyang yang selalu dijodoh-jodohin. Aku juga bisa cari yang terbaik buat aku. iya, tapi sebenarnya orangnya Bentar. Aku kayaknya harus ke toilet deh. Aku mau ke toilet dulu ya. Abis ini kamu lanjutin cerita kamu. Bentar, tunggu sini. duh, aku udah mau jujur karena tadi apa? Vivi, Kamu bener ada di sini? Kamu ngapain di sini? oh, aku nggak ada, aku cuma jalan-jalan aja di sini. Jalan-jalan.
jalan-jalan atau nyamperin seseorang di kantor aku? Maksud kamu? Kamu tuh untuk ketemu aku susah banget. Semalam aja kamu buru-buru. Ya udah, aku mau jujur sama kamu, Vi. Aku tuh jadi supir, Vi, di kantor kamu. Iya. Jadi selama ini apa yang kamu dengar tentang aku Kok itu bisa semuanya jadi bohong. sopir sih? Jadi sebenarnya aku Bukannya kamu punya semuanya? Vi, sebenarnya aku di luar kota itu bukan kerja di perusahaan, tapi aku jadi driver. Dan karena tadi malam aku dihubungin sama Arif, akhirnya aku balik ke sini dan ya ada tawaran kerjaan di sini dan gajinya lumayan. Win, berarti salah pikiran kamu. Jadi supir. Iya, bukan karena mau dijodohin. Hah? Dijodohin? Siapa yang mau dijodohin? Bos aku, Bu Putri. Dijodohin sama kamu enggak kan? Ya kan aku cuma driver. Aku cuma supir. Aku baru hari pertama kerja di sini. Tapi kalau misalnya supir, kamu harusnya udah gak suka gak sih? Jadi selama ini kamu suka sama supir, masa kamu masih mau sih? Kamu selama ini nipu aku, Bay. Ya, aku bukan nipu kamu, tapi kamu kan nggak pernah mau dengerin penjelasan aku, Vi. Ya aku udah bangga sama kamu yang hidup sebatang kara. Kamu fake semuanya, kamu bisa sukses. Ini cuma alasan, dia emang gak mau cerita sama kamu. Kamu kayak gitu cuma cari perhatian aku. Aku udah sesayang itu sama kamu. Selama ini kamu cuek sama aku. Ya kan, aku nganggep kamu teman, Vi. Justru karena itu, makanya aku nggak ngerespon kamu. Karena aku tahu, kamu pasti kalau tahu keadaan aku, Kamu pasti nganggap nggak- aku temen. Jadi selama ini, Bentar. kan apa yang aku bilang dia cuma anggap kamu teman, gak lebih. Kamu ngomong kayak gini kan udah ketemu sama Bu Putri kan? Kamu punya niat buat deketin bos aku? Iya, tadi aku udah lihat banget kalau kalian tuh ngomongnya beda banget. Gak kayak supir dan atasan. Baik, kamu tuh jahat banget ya udah nipu aku. Sekarang kamu nyari orang yang punya banyak duit buat kamu deketin demi apa? Kamu mau jadi... Karena aku udah bilang dari dulu, Vi, kalau misalnya itu cowok nggak baik buat kamu. Lihat aja, karena hidupnya susah, dia mau cari orang yang bisa bikin dia numpang hidup sama orang itu. Oh, Tuh kecewa banget sama kamu, ya? Bay. terserah deh, kalian mau ngomong apa aja. Lagian aku juga nggak kenal ya sama kamu. Dia sahabat aku. Ya udah deh, terserah Bayu. kalian aja. Kayaknya kebiasaan kamu nih mending dirubah deh. Kamu tuh udah bohong semuanya sama aku. Selama ini kamu seolah-olah ngasih harapan. Ternyata setelah ketemu perempuan yang jauh lebih kaya, kamu mau deketin dia. Orang pengecut banget, Vi, kayak gini, Vi. Dan kamu selama ini cuma suka sama satu orang ini. Ini. Aku udah nolak banyak cowok demi kamu. Ya aku kan nggak minta, Vi. Dan aku juga ngerasa gak pantas buat kamu. Aku cuma seorang supir. Ya harusnya ngomong dong. Ya kalau aku ngomong, apa Vivi bakalan Ya mending ngomong dari awal daripada aku ngerasa ditipu kayak gini. Kamu udah kasih aku harapan, ternyata ujung-ujungnya kamu cuma nganggep aku temen. Setelah kamu ketemu sama perempuan yang jauh lebih kaya, kamu mau sama dia dan kamu gak mau kan sama aku lagi. Aku tuh gak terima ya kamu kayak gitu sama teman aku. Kamu tuh sadar gak sih? Kamu tuh udah gak punya apa-apa, penipu lagi. Udah, sebelum tahu nggak? Kayaknya emang pantas deh kamu dapet itu. Kamu udah nyakitin aku, sekarang jangan coba-coba ya. Kamu nipu bos aku di sini. Aduh, ayo Win. Pengajar kamu. Hubungan kita sampai sini. Aku nyesel pernah kenal sama kamu. aku nggak pernah punya hubungan sama kamu, Vi. Kamu tuh emang kurang ajar banget ya jadi cowok. Ayo. Ini dasar perempuan sialan. Aduh, pagi-pagi udah kena tampar. Aku nggak lama kan? Enggak kok, Put. Kamu kenapa, Bay? Wajah kamu merah banget. Emang di sini gerah ya? Perasaan enggak sih, biasa aja. Enggak kok, nggak apa-apa. Tadi cuma ada temen aku. Dia Oh, ada tuh- teman kamu. Iya. Dan ada lagi satu temannya aku ditampar, Put. Bu, Nggak apa-apa kok, kamu kayaknya lebih enak panggil nama aja. beneran nggak apa-apa. Soalnya aku juga butuh temen buat cerita, Bay. Selama ini aku juga
buta, nggak pernah punya teman cerita. Oh gitu. Tadi tuh dia tuh suka sama aku, dan ya aku bilang kalau aku cuman seorang supir, dan dia akhirnya bilang aku penipu dan aku ditampar. Kamu cewek? Iya, dia suka sama aku, cuman ya aku nganggap dia sebagai temen, ya dia aja yang berlebihan. Terus dia nggak jadi suka sama kamu karena kamu supir? Ya aku nggak tahu kalau urusan itu, dan aku nggak mau tahu juga. Kamu juga suka? Kalau aku suka dari dulu udah aku pacaran. Oh ya, kamu beneran udah nggak mau buat dijodohin? Aku nggak pernah tertarik buat dijodohin, baik. Tapi seandainya laki-laki itu yang dikenalin sama aku kayak kamu, kayaknya aku langsung terima deh. Kamu beneran bakalan terima? Ya seandainya laki-laki itu kayak kamu. Kamu seneng? Enggak, maksud aku ya nggak mungkin juga kan kamu dijodohin sama supir. Aku harus berapa kali sih bilang sama kamu? Bukan karena pekerjaannya atau dia dari golongan keluarga kayak gimana, tapi karena sifatnya. Oh gitu. Kalau yang dijodohkan aku, kamu mau? Aku harus bilang lagi kalau aku bakal terima kalau yang dijodohin itu kamu. Ya iya, tapi itu kan Tipe mustahil. cewek kamu tuh kayak gimana sih, Bay? Ya kayak kamu. Iya. Kayak Iya, emang aku kenapa? ya kamu susah banget buat kenal sama cowok. Dan yang kedua, kamu tuh mahal banget menurut aku, Put. Secara zaman sekarang perempuan itu, ya meskipun nggak semua ya, rata-rata ya kenal sama cowok ya udah langsung jalan pacaran, habis itu putus, cari cowok lagi. Beda nih sama kamu. Aku ngeliat kamu tuh susah banget emang buat dideketin sama cowok. Itu yang bikin cowok-cowok penasaran sama kamu. Dan kamu tuh galak banget kalau sama cowok. Penasaran aja tapi nggak mau jadi teman hidup. Iya. Siapa sih yang nggak mau sama kamu, Put? Ya kalau aku kan sadar diri. Sadar diri kenapa? Ya aku kan cuma Karena aku supir udah pribadi nawarin sama kamu, Bay. Kalau kamu emang mau jadi pacar aku buat dikenalin sama papa, ini bisa jadi alasan aku buat gak nerima lamaran ini kan? Iya, itu kan cuma sebagai alasan aja, Put. Aku nggak mau. Dan orang tua kamu pasti nggak bakalan setuju juga. Apalagi cuma pura-pura. Kalau nggak pura-pura, Ya kalau nggak pura-pura, kamu kan cuma buat supaya nggak dijodohin aja kan? Ya sama aja. ya udahlah kita baru kenal, Bay. Baru hari ini kita ngobrol dan aku udah banyak cerita sama kamu. Kayak enak aja ngobrol sama kamu. Bang, sebelum-sebelumnya kamu jarang banget buat ngobrol sama cowok. Kata Pak Arif, kamu nggak pernah pacaran. Bukan jarang sih, emang nggak pernah ngobrol sama cowok. Aku juga nggak pernah, Bay, percaya sama laki-laki. Tapi kenapa kamu percaya sama aku? Aku juga nggak ngerti. Ya. Orang tua kamu sehat semua. Karena aku udah cerita tadi. Aku dari kecil hidup sebatang kara. Oh, Aku cuma iya. bertahan hidup. iya tadi kamu cerita tapi aku nggak dengerin. Oh ya, Kamu kalau ngobrol sama cewek emang sedingin itu ya? soalnya sama perempuan tertentu aja. Kalau sama perempuan lain ya itu bakalan tambah cuek. Perempuan tertentu berarti aku termasuk. Iya kan, kamu bos aku. Oh, karena bos aku aja. Iya, GR ya. Enggak, apaan sih? Ya udah, kita mau kemana nih? Di sini. Aku lagi males balik kantor, gimana kalau kita cari makan? Ya udah, boleh. Tuh kan bener, dia tuh punya niat jahat. Iya, Vi. Nyesel banget sih aku karena suka sama cowok kayak dia. Tatapan matanya, dia bisa senyum-senyum kayak gitu. Ih, Nora, Vi, kayaknya banyak deh korbannya. Lihat aja. Kayak kita perlu ngasih tahu
Bu Putri, kalau Bayu tuh bukan laki-laki baik. Aku pengen nampar sekali lagi, boleh nggak? Jangan deh. Takutnya dia balik kasar ke kamu. Aku kan gak mau kamu kenapa-napa. Udah yuk. Kita Gimana tegur caranya? aja. Kita kasih tahu Bu Putri biar dia tuh nggak aneh-aneh. Yuk. Kalian mau mana? Pak Arif. Pak, saya kenal sama sopir itu. Ya Pak, itu orang nggak baik Pak. Bilang sama Putri Pak. Terkait katakan lu. Sopir itu kurang ajar, sengaja mau ngedeketin Bu Putri untuk ngambil duit Bu Putri. Bener Pak, buat norotin Bu Putri Pak. Kalian aja jangan sombong ya. Pak, Ini namanya- Serius Pak. kita bilang aja. Mau kemana? Bu Putri. Bu, saya tahu siapa Bayu. Jadi lebih baik Ibu jangan deket-deket lagi sama dia. Kamu kenal? Fit, kamu jangan kacang. Kamu ngomong kayak gitu. Pak Arif, biarin Vivi ngomong dulu. Kamu kenal sama Bayu? Saya kenal dia dari lama. Dia ngaku-ngaku orang kaya, ternyata dia cuma sopir. Dan sekarang dia coba untuk deketin Bu Putri karena Bu Putri punya banyak duit dan punya semuanya. Itu bener, Bay. Gini. Fit, asal kamu tahu. Tadi pertanyaan kamu yang ada di tempat tadi itu tentang perjodohan Bu Putri. Ya itu emang semuanya benar. Dan Ih. orang yang dijodohkan Iya. sama Bu Putri itu loh Pak Bayu. Kan bener. Tapi kan dia cuma sopir. Sopir dari mananya? Tadi malam aja dia baru pulang dari New Zealand. Hah? Berarti Bayu ini bukan supir aslinya. Ya bukan. Kenapa jadi supir? Ya karena Rif, Kamu bohong lagi sama aku, Bay. Vi, kan aku udah bilang sama kamu, aku dari awal nggak pernah suka sama kamu, Vi. Aku juga nganggap kamu sebagai temen. Dan kamu malah nampar aku tadi. Kamu kerja sama sama temen aku. bohongin aku. Siapa yang bohong, Vi? Aku nggak bohong kok. Ya aku cuma takut aja. Kamu udah mainin aku terus kamu mainin Bu Putri. Ya udah, terserah kamu. Aku udah gak ada urusan sama kamu. Aku udah baik selama ini sama kamu, Vi. Tapi kamu malah kayak gini sama aku. Kamu lebih percaya sama perempuan ini? Bu, saya minta maaf ya, Bu. Saya bersikap kayak gitu karena takut Ibu dikecewakan Saya sama juga laki-laki. minta maaf. Oh iya, Iya nggak apa-apa kok. Mbak. Siapa yang meninggal, Mbak? Kok bawa bunga? Pakaiannya hitam-hitam juga. Iya, hati aku lagi berkabung. Ya udah, Bu, kalau gitu saya minta maaf ya. Pak Arif, saya minta maaf ya. Saya lanjut kerja, Bu. Iya udah. Iya Pak, iya Pak. Kamu ngatur Vivi? Dia kan anak bos saya, Bu. Jadi saya harus bilang sama Pak Bos kalau perjodohan ini dibatalkan. Gak bisa kayak gitu, Rif. Gak bisa kayak gitu. Karena tadi udah nggak mau. Gimana? Kamu ya kalau bilang- misalkan nggak Rif, mau Pak Bayu kayaknya ada cara lain. kamu bilang mau sama Papa, Rif. Oh, jadi mau? Oke. Jadi Rif, jangan keras-keras. Ih, malu tahu nggak? Apaan sih? ini kabar baik buat Pak Bos. Jadi saya mau buru-buru ketemu Pak Bos biar Pak Bos kasih sesuatu buat saya. Musik ya. Emang kamu mau dijodohin sama aku, Bayi? Kamu mau dijodohin sama supir? Maaf ya, aku udah bohongin kamu, Put. Soalnya kamu katanya emang nggak mau buat dijodohin sama aku. Makanya aku menggunakan cara seperti ini. Ya, supaya aku tahu kamu beneran nggak mau setelah ketemu sama aku atau kamu mau. Seandainya kamu emang nggak ada perasaan sama aku, kamu bisa buat membatalkan aku biar ngomong. Enggak. Semenjak aku ngobrol sama kamu sering ngasih tahu aku, kamu juga selalu nenangin aku kalau aku marah. Aku suka cara kamu, Bayi. Sama orangnya nggak suka. Iya, sama kamu juga suka. Kalau aku sih dari awal emang udah suka sama kamu, Put. Berarti kamu udah tahu sama aku? Nah, udah tahu dong. Jadi aku jauh-jauh dari luar negeri ke sini nih, ninggalin kerjaan aku, cuman buat ngejemput calon istri aku. Iya, aku juga minta maaf tadi. Aku udah marah-marah sama kamu. Aku juga udah berpikiran jelek dan buruk tentang kamu. Ternyata calon suami aku ganteng juga ya. Jangan gitu dong, Put. Nanti aku Kamu, muka kamu merah, Bay. bukan warna merah, Put, tapi warna pink. Ayo udah, sekarang kamu udah jadi calon istri aku. Kamu
harus ngomong sama orang tua kamu kalau kamu mau terima perjodohan. Tapi bareng sama kamu. Udah, kamu bawa tas. Kamu mau aku bawain lagi? Iya iyalah. Sampai kamu jadi istri suami aku.